Pemirsa, saling sindir antar calon presiden rupanya tidak saja terjadi pada saat debat dilakukan. Usai debat pun, aksi saling sindir ternyata masih terus terjadi. Bahkan tidak hanya antar capres, namun juga melibatkan orang-orang pendukung capres. Apakah saling sindir ini memang hal yang perlu kita anggap biasa saja dilakukan saat pemilu? Kami akan mendiskusikannya bersama pakar politik dari BRIN, Profesor Lili Romli. Prof. Lili, selamat siang. Apa kabar, Prof? Selamat siang, Mas Iqbal. Alhamdulillah kabar baik, Mas. Ya, Prof, kita mulai dari komentar Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep terlebih dahulu ya, yang mengaku bingung katanya Iya, dengan arah baik. politik Ganjar pada saat debat. Nah, menurut Anda, apakah ini memang bentuknya sindiran atau yang Anda lihat arah politik Ganjar, terutama kalau mengamati debat kemarin ya, ini membingungkan seperti kata Kaisang? Ya, saya kira bukan hanya sindiran ini, Mas Iqbal, tapi memang kritik yang keras terhadap kubu Ganjar dan PDIP. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Kaisang dengan mengatakan bahwa positioning Pak Ganjar itu tidak jelas adalah dalam konteks di balik kritik itu ada dua hal paling tidak, Mas Iqbal. Hmm. Yang pertama ingin menyampaikan, mengabarkan bahwa PDIP dan Pak Ganjar itu jangan lagi menarasikan tentang ide keberlanjutan itu di sana. Nah, Hmm. selama ini kan saling klaim itu antara kubu Ganjar dan kubu Prabowo. Siapa yang berhak untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah, dengan pernyataan Kaisang itu mengatakan bahwa keberlanjutan itu ada pada Pak Prabowo, bukan pada Ganjar. Terus yang kedua juga menginformasikan atau mengabarkan kepada para pendukung Pak Jokowi bahwa tentang keberlanjutan itu bukan ada di posisi Pak Ganjar dan PDIP, tetapi ada pada Prabowo. Jadi dua hal yang disampaikan secara tersirat gitu ya, di samping Hmm. kritik itu. Dan ini sekira suatu hal yang jelas gitu posisi bagi Kaisang bahwa gerbong itu diarahkan kepada Pak Prabowo gitu, bukan kepada Pak Ganjar. Untuk siapapun bagi para pendukung Jokowi. Oke, Dan kalau melihat memang dari jawaban Ganjar kita segera bagaimana, Prof? untuk Ganjar Pranowo menjawab bahwa kenapa, Mas Iqbal? ya Ganjar Pranowo menanggapi ya atau merespon, katanya memang politikus itu butuh pengalaman, butuh jam terbang katanya. Bagaimana Anda menanggapi jawaban dari Ganjar tersendiri terhadap pernyataan Kaisang ini? Iya, saya kira mestinya Pak Ganjar tidak mengatakan seperti itu ya, bahwa jam terbang gitu, karena sebenarnya poinnya kan bukan di situ, tetapi nampaknya Pak Ganjar membalikan serangan itu dengan minimnya pengalaman Kaisang di dalam politik, sehingga kemudian serangan itu dikaitkan dengan jam terbang gitu di sana. Karena maka mereka memukul seperti itu Pak Ganjar karena memang pukulan Kaisang itu kan keras sekali gitu. Mengatakan bahwa ini bingung nih posisi Pak Ganjar ini sebenarnya ada di mana gitu. Kalau Pak Anies kan jelas perubahan, Pak Prabowo jelas ini keberlanjutan. Terus Pak Ganjar ada di mana? Nah, ketika diserang seperti itu oleh Kaisang secara terbuka, ya nampaknya Pak Ganjar kemudian menyerangnya bahwa politisi itu harus punya jam terbang, Hmm. punya kecerdasan gitu di sana. Ya wajar serangan seperti itu karena memang posisi Kaisang sendiri memang kan jam terbangnya masih sedikit gitu. Tetapi ini kejutan juga gitu. Di tengah-tengah para ketua umum partai tidak memberikan komentar apa-apa terkait dengan debat itu kecuali saling memuji pasangan yang diusungnya. Tetapi Kaisang menyentilkan kritikan Hmm. terhadap Ganjar. Oke, kejutan yang kita
lihat ya, ini juga menjadi kejutan Prof. Tapi sebelumnya pernyataan Ganjar lebih tepatnya memang kalau untuk memahami ini butuh belajar dan perlu waktu sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Itu statement dari Ganjar menanggapi respon Kaisang. Nah yang juga mengejutkan Prof. Lili ini kemarin ada pernyataan dari Prabowo Subianto yang menyebut ndasmu etik. Nah kalau saya orang Jawa biasanya ndasmu itu digunakan agak kasar penggunaannya. Tapi kalau Anda melihat ini seperti apa? Karena jawaban dari kubu Prabowo menyatakan ini hanyalah bercanda. Pak Prabowo kan memang suka bercanda konteksnya. Anda melihat dalam konteks sekarang seperti apa, Prof? Ya, kalau dari track record ya selama ini gitu sebelum nyapres yang gemoy sekarang ini, Pak Prabowo itu kan nggak pernah bercanda serius gitu, nggak ada istilah candaan-candaan, selalu dalam pernyataan itu serius dan dikemukakan secara emosional. Nah dalam konteks bahwa etik-etik endasmu itu saya kira bukan bercanda. Saya tidak setuju dengan juru bicara yang disampaikan oleh kubu Prabowo itu bahwa itu 1000% bercanda. Karena disampaikannya itu juga secara serius di internal apa di Gerindra. internal Gerindra itu gitu di sana yang kemudian diketawai itu kan diketawain jadi Hmm. mentertawakan bukan mentertawakan Pak Prabowo tapi mempertawakan kubu 01 yang dicap sebagai endasmu itu saya kira memang ke depan dalam debat-debat apapun itu saya kira harus disampaikan juga secara etis gitu. Tidak kemudian di kandangnya sendiri melakukan kritik yang dikemukakan seperti itu. Ya kan Hmm. kita selalu menggembar-gemborkan bahwa elit politik itu harus menunjukkan etika politik yang baik gitu. Tidak boleh baperan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo itu saya kira sesuatu yang buruk sekali, tidak baik gitu loh. Di internal sendiri gitu, di kalangan sendiri kemudian menghujat gitu kubu yang lain Hmm. dengan kata endasmu. Endasmu Oke. itu kan kalau bahasa Betawi palaluh gitu ya, Mas Iqbal ya. Itu kan kasar sekali itu. Jadi mengabaikan padahal kita sama-sama menjunjung etika di dalam berdemokrasi itu, Oke. termasuk juga cara penyampaiannya. Oke, meskipun kalau kita lihat Saya itu cukup kira itu, konsisten ya, Mas. katanya kalau misalnya diserang atau dikritik katanya ya udah dibawa bercanda saja atau jogetin saja katanya. Nah kemudian kita membahas terkait dengan saling sindir atau saling serang ini, Prof. Lili. Ini sejauh mana? Apakah ini sebenarnya berdampak terhadap elektabilitas para paslon atau kalau eksekusinya tidak tepat justru malah bisa berujung bumerang, Prof. Lili? Betul betul. Saya kira saring serang itu sesuatu yang biasa. Memang kita di dalam debat itu kan harus saling serang untuk melihat titik lemah dari masing-masing lawan itu kan. Nah, untuk melihat titik lemah saling lawan itu kan ya untuk saling serang dalam arti bukan kan saling serang dalam bentuk gagasan itu gitu. Nah, tetapi kemudian saling serang itu penting menurut saya di dalam kontestasi Pilpres ini. Tetapi kemudian jangan sampai saling serang itu tidak memperhatikan etika. Ketika tidak memperhatikan etika, tidak memperhatikan fatsun politik, bisa menjadi blunder. Dan apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo, saya kira itu blunder itu. Dengan mengatakan bahwa endasmu itu, etik endasmu itu saya kira suatu yang blunder. Sehingga kemudian diluruskan kan oleh juru bicara bahwa itu dalam konteks bercanda gitu. Hmm. Jadi saat itu 1000% bercanda. Saya kira bercanda kan bukan dalam konteks dengan kata-kata endasmu itu. Jadi itu Oke, sesuatu yang blunder saya kira menurut saya gitu di sana baik. untuk Jadi menunjukkan tergantung bahwa pada. Hmm. memang Pak Prabowo yang selama ini digambarkan gemoy itu nggak berhasil dengan mengatakan kata-kata endasmu itu, Pak Iqbal. Oke, baik. Jadi tergantung penyampaiannya ya. Baik, terima kasih Prof. Lili Romli dari BRIN sudah bergabung Ya, bersama sama-sama Metro Siang. Pak Iqbal. Makasih. Dan pemirsa, Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.